Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, materi kita dalam membuat dashboard. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah belajar membuat dashboard menggunakan uh, Looker Studio, ya. Sekarang kita akan coba hal yang sama, buat dashboard tapi dengan Tableau. Jadi Tableau ini merupakan BI tools gitu ya, yang memang setahu saya sering banget digunakan untuk membuat dashboard gitu ya, melakukan analytics di banyak perusahaan ya. Jadi kita akan sedikit mengenal Tableau itu apa dan bagaimana sih cara membuat dashboard dengan Tableau. Dan eh, seperti melanjutkan video sebelumnya, kita akan bagaimana membuat koneksi Tableau dengan menggunakan database gitu ya, dengan database. Oke, ini adalah eh, definisi tentang dashboard yang sudah kita pelajarin ya di video sebelumnya, bahwa dashboard itu adalah suatu tampilan visual ya. Jadi dia merupakan tampilan visual yang tujuannya menyediakan informasi ya yang komprehensif, yang biasanya berbentuknya seperti tabel, grafik, metrik dan sebagainya, yang tujuannya itu umumnya digunakan untuk menampilkan atau memberikan pandangan gitu ya kepada stakeholder tentang suatu kinerja dari organisasi tadi. Jadi organisasi itu macam-macam ya, bisa perusahaan, bisa lembaga, universitas dan sebagainya ya. Jadi biasanya dashboard itu akan menyajikan, mengolah data yang sudah ada, data transaksi menjadi informasi atau knowledge yang itu akan memudahkan orang dalam melihat sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Dan memang biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau kita ngomong sedikit tentang Tableau gitu ya, jadi Tableau itu adalah perangkat visualisasi data ya. Jadi sebenarnya fokusnya untuk memang bikin dashboard gitu ya. Yang bisa digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, memahami pola-pola gitu ya dari data gitu ya. Yang memang tadi idealnya bentuknya adalah dashboard gitu ya, atau storyboard gitu ya. Nah, Tableau ini punya banyak jenis ya, ada banyak jenis. Ada yang disebut namanya Tableau desktop gitu ya. Tableau desktop itu berarti aplikasi berbasis desktop gitu ya. Ada namanya Tableau server, ada namanya Tableau online, ada Tableau public, Tableau mobile, Tableau reader gitu ya. Ini yang sejauh ini yang saya tahu gitu ya. Nah, apa sih bedanya ini semua gitu ya? Jadi ada perbedaan gitu ya. Eh, tapi yang umumnya kita bisa pakai gitu ya, yang versi free-nya itu adalah Tableau public ini, Tableau public ya. Jadi kita akan nanti bahas sedikit ya Tableau public itu gimana. Jadi ini yang umum yang kita bisa pakai. Nah, yang sisanya adalah berbayar ya, berbayar seperti Tableau desktop, server dan sebagainya. Tapi kalau kita adalah pengajar gitu ya atau mahasiswa, itu kita punya privilege untuk mengajukan lisensi Tableau desktop gitu ya. Jadi apa sih yang membedakan Tableau desktop dengan Tableau public? Nanti kita akan bahas sedikit gitu ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya menggunakannya adalah Tableau server gitu atau Tableau online gitu. Nah, kita uh, teman-teman bisa langsung kalau mau download bisa buka aja tableau.com gitu ya, tableau.com gitu ya. Jadi nanti ada banyak versinya. Nah, ini adalah salah satu eh, jenis Tableau, yaitu Tableau public ya. Tableau public artinya hasil yang diolah dengan Tableau tadi itu hanya bisa disimpan dan ditampilkan secara publik melalui repository public.tableau.com ini. Jadi kalau teman-teman pakai Tableau yang versi publik itu ya, kita nggak bisa nyimpan filenya ke dalam komputer kita gitu ya. Dan kita harus nyimpan ke dalam cloud gitu ya, yang disediakan di public.tableau.com. Ini teman-teman bisa bisa lihat ya. Di sini bisa bisa lihat ini ya, semacam kayak kalau di media sosial itu kan biasanya posting video atau gambar atau apapun gitu ya. Tapi kalau yang di sini yang diposting adalah dashboard gitu ya, hasil yang sudah di ini ya, dicoba gitu ya, di ya dikerjakan gitu ya, sehingga memberikan pandangan terhadap data yang diolah tadi gitu ya. Jadi kalau kita mau mengelola data-data yang publik, yang open ya, gak masalah kita pakai Tableau publik ya, atau mau belajar gitu ya. Tapi kalau data-data penting gitu ya, data perusahaan tuh ya tentu nggak bisa pakai Tableau ini gitu. Karena
ya karena datanya nanti terbuka gitu ya. Ini beberapa contoh ya. Ini beberapa contoh, teman-teman bisa buka, ini linknya juga ada, atau buka aja di Tableau Public ini ya. Nanti akan lihat beberapa contoh, dan ini sangat interaktif ya. Kita bisa klik, bisa drill down, roll up kayak gitu. Ini contoh juga, nanti mungkin kita akan lihat sekilas ya. Kita bisa akses di sini tadi. public.tableau.com/app/discover. Nah, saya sampaikan bahwa tadi Tableau itu ada beberapa jenis ya. Nah, kita akan lihat dua yang mungkin akan kita coba dalami sedikit gitu ya. Namanya Tableau Public dan Tableau Desktop gitu ya. Jadi Tableau Public itu eh, adalah produk gratis gitu ya dari Tableau gitu ya untuk penggunaan publik ya tadi ya. Jadi untuk belajar, untuk eksplorasi gitu ya. Nah, di belakang itu tampilannya ya sejauh ini sama aja gitu ya. Mungkin ada beberapa batasan gitu ya. Nanti kita akan lihat ya seperti ini. Ada keterbatasan fitur atau akses ke sumber data gitu ya. Dia nggak bisa nyimpen proyek secara lokal gitu. Jadi kita nyimpennya itu save-nya itu nggak bisa save di lokal komputer kita gitu ya. Bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja. Jadi ada beberapa kekurangan limitasi. Tapi kalau kita bisa gunakan Tableau publik ini ya kita akan bisa gunakan Tableau desktop, Tableau server mirip-mirip gitu ya. Karena sebagian besar itu sama, gitu. Tapi kita dibatasin gitu. Jadi kalau teman-teman mau berkarya di BI gitu ya, business intelligence gitu ya, yang umumnya bikin apa ya, ya tadi mencari intelijen dalam bisnis gitu ya, sebagai decision support system gitu ya, dan mau belajar gitu ya tools untuk visualisasi data gitu ya, untuk bikin dashboard. Tableau Public itu merupakan eh, apa tuh namanya, pendekatan yang bagus gitu ya, pendekatan bagus karena banyak perusahaan yang pakai ini, tapi bukan publik ya kalau ini ya, lebih ke server atau online gitu. Tapi belakangnya sama saja, hampir mirip gitu ya. Ini tadi ada batasan-batasan tadi. Nah, kalau kita ngomong Tableau Desktop adalah produk yang berbayar. Jadi bayar gitu ya. Bayarnya biasanya subscription gitu ya per tahun gitu atau per bulan gitu ya. Dan dia menyediakan akses penuh ke semua fitur. Ya, jadi kita bisa pakai semua fitur gitu, ya. Kemudian memiliki kontrol terhadap data ya. Jadi kalau kita bisa ngontrol data kita gitu. Kalau publik kan nggak, data kita harus publish ya datanya juga gitu ya. Walaupun kita bisa restrict datanya. Tapi eh, di desktop ini ya memang benar kita kayak punya kontrol semuanya gitu ya. Punya datanya, visualisasi yang kita bikin gitu ya. Penyimpanan datanya ya. Menyimpan apa table filenya. Semuanya kita bisa akses di apa bisa di cover sama si desktop ini. Karena tadi berbayar gitu ya. Nah, eh walaupun berbayar, Tableau itu nyediain license untuk student gitu ya, student atau instruktur gitu ya, instruktur. Jadi teman-teman kalau mahasiswa atau siswa gitu ya, tapi punya email sekolahnya, email kampusnya misal apa.ac.id gitu ya, ya bisa didaftarkan di sini. Dan ini kemarin dicoba oleh ya mahasiswa saya itu langsung dapat gitu ya, cepat gitu ya. Daripada saya ngajuin sebagai instruktur berhari-hari gitu ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena ada privilege lebih ya, jadi kayak ada kayak LMS-nya atau course-nya gitu ya. Kalau student kan nggak, dia cuma dapat lesson untuk 1 tahun, jadi dimasukin saja gitu ya, first name, last name gitu ya, schoolnya, school emailnya ya. Jadi jangan pakai Gmail gitu ya, pakai schoolnya gitu ya. Nanti uh, ya biasanya perusahaan-perusahaan besar tuh uh, produk-produk seperti ini tuh memang support ke pendidikan gitu ya. Nah, ini jatahnya cuma 1 tahun. Kalau sudah setahun mau ngajuin lagi boleh, selama masih punya email tadi ya. Nah, nanti akan dapat seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya ini dulu saya pernah ngajuin, tapi dulu sekali waktu jadi mahasiswa ya. Ya, tapi isinya nggak akan jauh berbeda gitu ya. Ada namanya eh ini ya, license key gitu ya, license key ya, serial number gitu. Jadi ada serial numbernya ini. Nanti teman-teman akan diminta untuk download Tableau Desktop. Download aja bebas gitu ya. Maksudnya untuk tablet desktopnya itu nanti akan versi trial terlebih dahulu 2 minggu. Nah, tapi kalau kita masukkan license ini nanti uh, kita akan kita akan bisa ngakses full tadi ya. Jadi walaupun Tableau desktopnya itu uh,
free trial ya yang cuma 2 minggu, tapi kalau kita masukkan license-nya ini jadinya dia full, ya full selama 1 tahun ya. Kalau sudah setahun nanti expired nggak bisa ngakses lagi ya. Nah, eh, kita akan coba ya, kita akan coba. Jadi silakan teman-teman download sendiri gitu ya. Kalau mau versi student gitu ya, seperti ini ya. Nanti salah satu kelebihan dari Tableau desktop tadi adalah kita bisa menggunakan database gitu ya. Ada banyak koneksi ya, koneksi data yang bisa kita gunakan. Tapi kalau Tableau public itu hanya ke data-data yang teks aja gitu ya. Cuma CSV, JSON, JSON nggak tahu ya. Apa, Excel kayak gitu gitulah. Padahal kan kalau kita mau bikin dashboard, umumnya data source-nya itu ya dari database kan ya, umumnya dari database gitu ya. Jadi eh ya seperti itu ya. Jadi kita akan coba gunakan database yang sudah kita bikin di sebelumnya, di video sebelumnya ya. eh Apa tuh namanya? Database yang sudah kita bikin tuh live. Sebenarnya Tableau itu mendukung baca database secara lokal ya. Setahu saya mendukung seperti itu. Tapi ya karena apa yang kita coba itu adalah menggunakan database yang live di internet ya, yang kita bisa akses dari manapun selama di internet, maka kita akan coba itu ya. Jadi bukan gunakan database yang lokal. Nah, tapi kalau mau coba seperti ini silakan ini ya ngajuin eh, ininya ya, license key-nya ya. Mudah aja tinggal download desktop desktop ininya ya, desktop Tableau ini nggak harus nunggu email ini, download aja langsung, cari aja Tableau desktop download. Nanti akan dapat yang free trial yang 2 minggu itu. Kalau udah dapat activation key-nya langsung dimasukin aja, dia akan langsung license selama setahun. Nah, kita akan coba tadi ya bikin eh, buka gitu ya, buka Tableau, kemudian kita coba konekkan ke database kita. Nah, jadi database yang kita gunakan database yang event gitu ya, eh, yang ini ya. Kita tutup dulu sebentar. Event, oh sorry people, event. Yang ini ya. Yang ini juga sebenarnya sama persis seperti yang kita coba di Looker Studio gitu ya. Ini kan yang ini. Oke, sebentar agak nge-lag. Oke, ini ya, yang ada hostnya, portnya, usernya ini kita akan pakai ya, kita akan pakai. Nah, kita akan coba eh, connect ke database dulu ya pertama. Kemudian kita akan coba bikin visualisasi ya, bikin visualisasi, bikin grafik-grafik gitu ya, table. Baru kita akan bikin dashboardnya. Jadi dashboard tadi ya isinya grafik-grafik tadi. Nah, cuman saat kita menggunakan Tableau desktop tadi gitu ya. Nah, ini sebelum saya aktivasi ya. Jadi Tableau license-nya SP12. Tapi kalau udah dimasukkan aktivasinya dia sukses gitu ya. Dia nggak akan seperti ini lagi gitu ya. Nah, ketika kalau kita menggunakan Tableau public dia hanya bisa tiga ini, beberapa ini ya, beberapa ini. Jadi Excel, JSON, pokoknya text file gitu ya, text file gitu. Dia nggak bisa baca ke database gitu ya. Nanti kita akan lihat ada banyak jenisnya ya. Nah, ketika kita milih salah satu dalam MySQL database, nah, kita nggak bisa akses ya. Kita harus download driver agar bisa terhubung dengan database MySQL ya. Sebenarnya yang ini nggak cuma khusus Tableau aja ya. Jadi teman-teman kalau seperti ini klik aja gitu ya. Nah, atau buka aja langsung di sini link ini, dev.mysql.com download konektor DBC ya. Pilih aja versinya bebas tuh ya, versi 8 gitu ya, mungkin yang terakhir setahu saya ini. Kemudian eh OS-nya apa gitu ya. Kalau Windows ya pilih Windows, kalau Mac ya pilih Mac gitu ya. Dan seterusnya. Download aja gitu. Kemudian install. Nah, setelah install, silakan di close Tableau-nya, buka lagi. Tableau public ya, Tableau public. Sorry, Tableau desktop ya, bukan public gitu ya. Karena kita mau akses ke database dan Tableau public itu dia
nggak nyediain itu, nggak bisa. Nah, kalau sudah ketika kita pilih MySQL nanti akan masuk seperti ini. Kita tinggal masukkan tadi ya, servernya apa, portnya berapa, database sama seperti saat kita menggunakan eh, Looker Studio ya. Jadi nanti Looker Studionya videonya akan saya tampilkan di ini ya di deskripsi ya. Jadi bisa mungkin dilihat dulu gitu. Oke, udah selesai. Kita akan coba langsung ya. Eh, ini udah selesai slide-nya. Kita akan coba eh, apa tuh namanya? Buka Tableau-nya. Oke, seperti ini ya. Tableau gitu ya. Tableau kalau kita kita buka Tableau public namanya Tableau public. Tapi sebenarnya ya mirip seperti ini. Cuman kalau Tableau public dia hanya bisa ngakses ini saja. Ya, dia nggak bisa ngakses eh, nih server, ngakses server. Nah, ini banyak sekali nih. Kalau kita beli server ada banyak sekali ya. Teman-teman mau akses ke mana saja, ke Alibaba gitu, ke Azure gitu ya, ke Hadoop, ke Databricks, Dremio itu banyak sekali nih ya, Google gitu, Google BigQuery gitu ya, Cloud SQL, Google Drive pun bisa, di MariaDB, MongoDB dan sebagainya, banyak sekali. Nah, yang kita pakai adalah MySQL ini ya, atau bisa search di sini ya, bisa. Nah, ya, saya sudah seperti ini karena sudah install driver tadi ya. Jadi kalau nggak diinstal dia nggak bisa, ya nggak bisa terhubung gitu ya. Teman-teman masukkan saja servernya apa, gitu ya. Servernya apa, kemudian portnya ya, database-nya apa. Ini di event yang tadi ya, yang di cloud ya. Usernya apa, passwordnya apa. Nah ini passwordnya, saya masukkan dulu. Oke, sign in. Nah, jadi kita akan ditampilkan seperti ini untuk pertama kali ya. Jadi eh, telah muncul tabel yang kita ingin baca tadi ya, karena kita ingin baca DB kampus ya. Ini juga ada macam-macam ya. Ya ini karena memang database-nya adalah live ya, jadi memang ada proses untuk ngeload, untuk terhubung ya. Jadi ini kita cukup pilih aja di database yang ingin kita pakai gitu ya. Nah, kemudian kita harus ya karena sebenarnya ini adalah relational database ya. Jadi masing-masing tabel ini punya relasi ya, kita harus bikin hubungkan dulu relasinya apa gitu ya. Kayak kayak kalau di Looker yang kemarin itu ya kita joinkan gitu ya. Joinkan kalau di Looker itu kan kita bisa pakai custom query atau bisa ngambil satu table gitu ya kemudian kita joinkan. Nah, kita kalau di Tableau dia kita cukup drag and drop aja gitu ya. Ya hampir sama sih sebenarnya di Looker juga ya. Kita cukup panggil misal ini tabel mahasiswa gitu ya. Kita juga bisa custom juga di sini SQL-nya. Kemudian kan dilihatin sekilas gitu ya. Ini isinya apa, ID dan sebagainya. Kemudian dia punya hubungan dengan perkuliahan, gitu ya. Oke, perkuliahan. Nah, kemudian eh, mata kuliah ya, relasinya seperti ini ya. Jadi mahasiswa dan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah itu punya hubungan dengan perkuliahan, gitu. Ya, nah dia eh, karena memang prem foreign key di perkuliahan itu dengan mahasiswa ya mahasiswa yang terhubung itu dia mirip ya jadi dia sudah tahu gitu ya jadi misal kalau kita mungkin perkuliahan dengan mata kuliah ya sebenarnya dia adalah ID mata kuliah itu akan join apa ya terhubung gitu ya berdasarkan ini ID mata kuliah dengan ID mata kuliah yang ada di mata kuliah ya tapi kalau namanya berbeda kita harus pilih-pilih dulu gitu ya. Terus kita pilih-pilih nah ini kebetulan namanya sama ya mirip jadi Tableau udah bisa ngerti gitu. Nah, kemudian koneksinya ada dua jenis ya, ada namanya live, ada namanya extract gitu ya. Live itu benar-benar live gitu ya. Jadi kalau ada perubahan data di database ya kita akan berubah juga di dashboard yang ingin yang kita bangun gitu ya. Nah, tapi memang konsekuensinya lebih lambat gitu ya, lebih lambat. Nah, yang kedua adalah extract. Extract itu dia kayak ekstrak
data ya, ekstrak data di database gitu ya, kemudian diekstrak kayak disimpan dalam file kayak gitu ya, tapi di sini ya di tabelnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita punya data yang besar dan memang kita untuk analisis tidak perlu sangat real time ya, kita bisa pakai ekstrak untuk coba-coba bikin dan sebagainya. Kita juga nanti bisa kembaliin ke live. Nah, kita akan gunakan eh, ekstrak ini ya. Ekstrak ini tujuannya mungkin karena nanti harapannya eh, hasil dashboardnya ini mau kita tampilin di publik gitu ya. Mau kita tampilin di publik. Kenapa kalau kita nggak pakai publik aja ya? Karena dia nggak baca database gitu ya. Jadi eh, sebenarnya kalau mau menampilkan dashboard itu di Tableau desktop itu bisa kita pakai Tableau online gitu atau Tableau server ya setahu saya. Tapi ya tadi jadinya ada license baru gitu ya yang lain gitu ya. Jadi yang mudah ya kita taruh di public. Nah public itu dia nggak bisa live langsung baca dari external data source ya kayak database gitu. Jadi saat ini kita ekstrak saja biar lebih cepat juga gitu ya. Oke, kalau sudah kalau dia minta nyimpen di file apa di folder apa di save aja gitu. Nanti kita bisa ganti-ganti kok. Kita bisa kembalikan ke live lagi gitu ya. Jadi silahkan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah terkait datanya kita bisa go to worksheet gitu ya. Go to worksheet itu jadi kita masuk di nah ini dia minta minta simpan ini, minta simpan. Ya, misal namanya hmm, perkuliahan eh, tem gitu ya, temporary gitu misalnya. Oke. Ya, jadi dia akan ngekstrak data tadi dari database di sini. Nah, kembali lagi ya, kalau kita emang benar-benar mau benar-benar live datanya, misal ketika ada perubahan data ya, ya jangan pakai yang ekstrak ya, pakai live tadi. Tapi kita bisa ganti-ganti ya. Maksudnya kita bisa kembalikan ke ininya. Maksudnya biar saat membuat dashboardnya itu tidak terlalu berat, tapi kalau udah selesai kita kembalikan ke live gitu. Ya. Tapi eh, karena kita tadi selain itu karena kita ingin nampilin di public public tadi ya public repository tadi ya karena tujuannya biar orang bisa lihat ya. Eh, ya kita kita sementara gunakan ekstrak ini. Oke, kalau sudah ya ini tampilannya ya, ini kanvasnya ya, ini kita bisa taruh kolom barisnya, ini style-stylenya gitu ya, ini dimensionnya ya, tabelnya gitu ya, mahasiswa mata kuliah perkuliahannya. Ya, sudah gitu aja kita bisa pilih juga ininya bentuk-bentuk chartnya ya. Jadi kalau misal kita mau nampilin tabel gitu ya, saya mau nampilin data mahasiswa nih ya, kita masuk aja. Oke, ini data mahasiswa. Kita misal mau kan biasanya data mahasiswa bukan kolom ya baris ya, itu tarik aja gitu ya. Seperti ini. Misal kita ingin tahu jurusannya, tarik aja di sebelah kanannya. Oh, Airul Andi dari jurusan ini. Ya, ini dibuat auto sort ascending ya. Kemudian saya misal mau ada mata kuliahnya. Nah, mata kuliah maka akan dibuat seperti ini. Oh, ternyata Andi ngambil fisika dasar dan matematika dasar. Nah, kemudian kita ingin masukkan nilainya. Misal kita bisa taruh di sini langsung bisa. Ya, atau misal kalau mau hapus kita geser aja ke bawah nilainya atau bisa ditaruh di atasnya sini juga bisa. Ya, jadi kan melihat ini. Tapi ini kan nggak enak ya. Ya, kita bisa langsung taruh diisi di kolomnya sini saja. Ya, ya mudah banget ya seperti itu ya. Nilai MHS kayak gitu. Misal namanya adalah nilai mahasiswa. Kita bisa ganti-ganti ini ya, mana yang available itu ya. Silahkan dicoba. Nah, ya kita sudah bisa bikin satu grafik ya, grafik table namanya ya, yang menampilkan data mahasiswa gitu ya. Nah, kita akan coba menampilkan yang lain ya. Kita bisa pilih ini ya, new worksheet itu ya. Di new worksheet ini kita bisa misal nih kita mau nampilin eh, nilai berdasarkan mata kuliahnya ya, nilai berdasarkan mata kuliahnya maka kita bisa pakai bikin apa ya, nilai berdasarkan mata kuliahnya itu kita bisa bikin bar chart boleh ya, bar chart gitu ya. Nama mata kuliah ya. Kemudian kita bisa lihat ya kalau kita mau pakai di sini ya bar chart itu ya, maka harus ada satu measure di sini ya. Teman-teman bisa lihat ada dimension, ada dimension itu ya kayak tabel masternya gitu ya. Tabel kategorikalnya measure itu yang mau diukur gitu ya. Jadi kita butuh satu measure di sini nilai gitu ya. Nilainya berarti ditaruh di mana? Di sini harusnya ya. Oke, seperti ini. Ya.
Jadi kita punya seperti ini tabel, ya. Atau kita balik gitu misalnya, ini di bawah, ini di atas seperti ini, ya. Ini juga bisa. Oke, nah nilainya di sini dia kan default ngasih sum gitu ya, sum gitu ya. Nah kita ingin analisis nilainya adalah average ya, tentu kalau sum itu kan ya nggak bisa gitu ya, karena nilai itu maksimal 100 gitu ya. Maka kita kasih average. Kita bisa pilih measure, kita ganti average gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, ya, dia seperti ini ya. Kita bisa kasih filter ya. Filternya teman-teman bisa masukkan di sini, tarik ke sini. Misal kita filter berdasarkan jurusan. Saya jurusan taruh di sini ya. Kita ingin semuanya dipakai sebagai filter. Oke. Kemudian kita tampilkan filternya. Show filter akan muncul di sebelah kanan. Jadi kalau misal saya mau nampilkan rata-rata mata kuliah masing-masing mata kuliah ini, kedua mata kuliah ini di hanya misal di jurusan bisnisnya saja ya, kita buang aja gitunya. Oh seperti ini. Oh ya, jadi nilai di mata kuliah fisika dasar 50, 66 ya. Tapi kalau semuanya eh, fisikanya sekian atau sekian gitu ya. Oke, kita coba bikin sheet yang baru lagi. Kita akan coba gunakan implementasi namanya eh, bullet bullet graph gitu ya. Bullet graph atau bullet chart itu biasanya salah satu grafik yang banyak dipakai untuk mengukur kinerja ya. Jadi kita butuh paling nggak ada dua measure ya, dua ukuran gitu ya, dua ukuran. Ya karena di sini ukurannya cuma satu ya, yaitu nilai ya, maka eh, kita buat bikin dua nilai gitu di sini. Nilai nilai ya, yang satu sebagai real nilainya, yang satu sebagai targetnya kayak gitu. Kalau kita tarik seperti ini ya sebentar. Oke, misal yang satu adalah sebagai average-nya gitu ya. Yang satu adalah sebagai targetnya gitu ya, targetnya. Karena kita datanya nggak ada data time series-nya, jadi kita nggak bisa bandingkan dengan bulan lalu atau bulan yang sama di tahun yang lalu ya. Jadi kita pakai min dan median aja gitu. Jadi targetnya adalah nanti di mediannya gitu ya. Jadi atau kita bisa nanti ganti angka di sini juga boleh gitu ya. Nah, maka ini aktif ini grafiknya. Kalau kita klik, ya akan langsung membuat seperti ini. Jadi eh, ini garis yang ini itu adalah pendapatan nilainya gitu ya. Nah, targetnya adalah median ini. Kita juga bisa ganti kok ini, kita bisa double kita ganti misal berapa gitu misalnya 60 gitu misalnya. 60 seperti ini. Kita bisa langsung seperti itu ya. Langsung di 60 sini. Ya. Kalau mau eksak ini ya, eksak angka ya. Nah, kita bisa ini adalah nilai semuanya gitu. Kita ingin nampilkan nilai per kategori gitu ya. Misal berdasarkan jurusan, maka kita bisa tarik di seperti ini. Oh, jadi di bisnis itu terlampaui gitu ya. Ya, karena tadi ya medianya berbeda-beda ya. Jadi misal anggapannya targetnya berbeda-beda. Tapi kalau targetnya sama ya nilai targetnya itu adalah sama eksak angka gitu ya. Kalau ini adalah nilai akan mengambil semua nilai gitu ya. Misal di bisnis itu ada beberapa anak, diambil medianya sebagai target gitu ya. Ini sekedar contoh saja ya, itu contoh saja. Kemudian di informatika dia nggak tercapai karena tinggi sekali nih targetnya kayak misal gitu ya, misal seperti itu. Nah kita juga bisa eh, apa kasih filter nih ya, filter misal by kalau tadi filter by jurusan, kita bisa filter by mata kuliah nih, misal boleh keduanya juga bisa. Mata kuliah ya, ini kita bisa pakai semua. Oke, tampilkan show filter seperti ini. Ya, kalau di bisnis itu terlampau ini nih, tapi kalau saya ingin tahu fisika dasar saja, oh ternyata mepet sekali nilainya. Kayak gitu. Oke. Kalau di matematika, ya, ya karena tadi nilainya menggunakan median ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita sudah bikin 3 grafik. Selanjutnya kita mau bikin dashboard. Di sini ada pilih tombol New Dashboard, klik aja. Ya, kita bisa pilih browsernya mau seperti apa, ukurannya ya. Ukurannya mau full screen atau apa nih, misal kita gunakan full screen gitu ya.
yang standar ukuran 1024 kali 768 ya, standar sekali ya, resolusi yang standar. Nah, kita tinggal drag and drop saja. Jadi dari grafik-grafik ini kita mau seperti apa nih? Misal nah, oke, ini grafik tiganya nih, kita taruh yang paling atas. Kemudian ini adalah mahasiswanya, kita taruh di bawahnya. Nah, kita bisa geser-geser ya. Kemudian ini di sebelah sini. Oke, udah. Terus, oke, terus nih kurang lebih. Ada dua filter. Filternya misal kita mau uh, apply semuanya ke data source ini gitu ya. Jadi kalau satu centang nanti kena semuanya gitu ya. Oke, filter ke all data source. Oke, kalau kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini dashboardnya sederhana ya, karena memang kita lebih ke sederhana sekali. Atau kita mungkin sedikit ini dulu gitu ya. Eh, warnanya mungkin diganti gitu ya, biar enggak biru semua. Oke, oke gini deh. Oke, nah ya kalau misal kita filter, misal kita mau lihat nih nilai hanya di satu mata kuliah, misal di matematika saja ya, kita akan kena semuanya filternya. Ya, oke, ya ini contoh dashboard sederhana menggunakan Tableau. Nah, kalau sudah kita udah selesai nih, kita bisa save ya, standar ya, save gitu ya, atau save as, simpan kemana, misal namanya adalah eh perkuliahan dashboard. Oke, sudah. Nah, kalau di tabel publik kita nggak bisa nyimpan seperti itu. Kita akan langsung otomatis diarahkan ke tabel ke repositori yang tadi itu ya, yang public pada tableau.com tadi itu. Nah, jadi memang sebenarnya dashboard itu kan untuk kalangan tertentu ya khusus ya. Jadi memang tidak dipublish seperti itu. Tapi kalau misal kita ingin nih hasilnya ingin disimpan eh, di online dan orang bisa akses gitu ya. Ya kita bisa simpan hasil Tableau desktop itu ke Tableau public ya. Tapi teman-teman harus punya akun di Tableau public. Jadi Tableau public itu eh, buka saja di public.tableau.com gitu ya. Nanti teman-teman harus sign in di sana atau register di sana gitu ya. Bisa menggunakan Tableau langsung seperti ini di cloud-nya tadi gitu ya, di environment cloud-nya, di environment apa namanya webnya tadi itu ya, public. Jadi harus punya akun tadi ya. Jadi karena kita memang mau ngarahin ke sana. Ya, pilih server ya ini ya, kita bisa uh, uh, ini ya save ke misal ke tabel public gitu ya. Jadi public kita save ke sini ya. Save ke tabel public. Kemudian harus login ya. Jadi tadi ya karena berbasis web gitu ya. Walaupun sebenarnya kita bisa akses tabel public menggunakan desktop gitu, aplikasi desktop ya. Semoga tidak bingung gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan live, kita harus diminta untuk ekstrak terlebih dahulu tadi karena data source jika kita menggunakan tabel public itu nggak boleh dari eksternal. Oke, kita diarahin ke ini ya, ke halaman browser ya. Ini saya screen browsernya. Oke. Oke, ini ya, sudah ya. Oke, ini ya, ini tampilannya ya. Perkuliahan dashboard. Ya, ini tampilannya ya. Jadi kita bisa atur lagi ya posisinya ya. Tapi teman-teman selama punya akses ini ya, nanti kita bisa bisa akses itunya ya, bisa akses. Jadi misal kalau misal kita hanya pilih matematika saja gitu ya, nanti dia akan langsung ya akses seperti ini ya. Kita bisa full kan ya di sini. Full screen. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Ya, jadi kita juga tadi bisa agar bagus layoutnya ya kita tentuin tadi gitu ya. Screennya kita mau segimana gitu ya. Full screen atau bagaimana ya. Oke, seperti itu ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi itu adalah penjelasan dari Tableau Public dan Tableau Desktop gitu ya. Yang kita gunakan adalah Tableau Desktop yang teman-teman harus sudah punya license-nya agar bisa mengakses ke database ya. Kita juga bisa hasil dari Tableau Desktop tadi kita bisa eh, eks- kita bisa apa ya, publish gitu ya ke Tableau Public gitu ya. Tapi kalau kita gunakan Tableau Public ya otomatis akan disimpan di sini. Tableau Public ini public.tableau.com karena dia nggak bisa nyimpan di lokal gitu ya, dan dia
hanya bisa baca file file ini ya, file saja gitu ya, JSON dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya kira cukup dan semoga bisa dipahami ya. Jadi tentang Tableau ini ya. Silakan, mungkin akan lebih baik kalau teman-teman misal punya privilege mahasiswa atau student ya, coba request aja gitu ya, biar punya lesson untuk Tableau desktop untuk bisa full. Kalaupun belum ada, paling enggak bisa mencoba-coba menggunakan data-data yang untuk teks. Itu semoga bisa dipahami dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.